Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu keberlanjutan bisnis digital. Berikut ini adalah nama anggota kelompok. Konteks bisnis yang berkelanjutan melibatkan pemeliharaan proses dan tindakan perusahaan dari waktu ke waktu. Perusahaan yang berkelanjutan mengacu pada perusahaan yang dapat mencapai tujuan jangka panjang. Keberlanjutan bisnis digital adalah usaha bisnis untuk meminimalisir dampak negatif bagi lingkungan maupun sosial agar generasi penerus nanti memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhannya. Keberlanjutan bisnis atau sustainable business tidak hanya aman bagi lingkungan, bisnis ini juga harus memiliki kualitas yang baik untuk berhasil di pasar global yang kompetitif. Yang berikutnya, teknologi utama yang mendorong bisnis secara digital. Yang pertama, komputasi awan adalah model untuk meningkatkan akses jaringan yang nyaman dan sesuai permintaan ke kumpulan bersama sumber daya komputasi yang dapat dikonfigurasi dan dapat disediakan dan dirilis dengan cepat dengan upaya manajemen minimal atau interaksi penyedia layanan. Komputasi awan adalah teknologi baru untuk perusahaan. Perusahaan di semua pasar vertikal dan ukuran perusahaan akan semakin bergantung pada layanan cloud public. Yang kedua, internal hal atau IoT adalah antar jaringan, perangkat fisik, kendaraan juga disebut sebagai perangkat yang terhubung dan perangkat pintar, gedung dan item lainnya yang disematkan dengan elektronik, perangkat lunak, sensor, aktuator, dan konektivitas. Jaringan yang memungkinkan objek untuk mengumpulkan dan bertukar data. Yang ketiga, teknologi seluler, yaitu bagian penting dari teknologi transformasi digital. Penggunaan teknologi seluler dapat dalam bisnis dan tingkat integritas antara teknologi saat ini sepenuhnya disebabkan oleh kebutuhan perusahaan dan berfokus pada manajemen proses bisnis yang optimal. Yang keempat, big data dan analisis data, volume data bisnis atau terabyte dan semakin banyak petabyte informasi menunjukkan mengapa mengelola dan menganalisisnya merupakan suatu tantangan. Tidak lagi efisien bagi gudang data atau DW untuk mengelola beban kerja tunggal yang homogen. Yang berikutnya, rantai blok merupakan teknologi yang menjanjikan pada tingkat koordinasi dan merupakan infrastruktur potensial untuk memfasilitasi proses bisnis antar organisasi. Kekuatan utamanya adalah mendukung transaksi antara pihak-pihak yang tidak saling percaya melalui jaringan komputer, di mana kepercayaan muncul dari kombinasi teknologi peer-to-peer, pembuatan konsensus, kriptografi, dan mekanisme pasar. Selanjutnya, pembelajaran mesin adalah cabang dari area penelitian kecerdasan buatan. Salah satu kategori utama dari aplikasi pembelajaran mesin adalah klasifikasi. Mungkin juga membantu untuk mengkoordinasikan tugas yang berbeda dalam proses bisnis. Yang terakhir, otomatisasi proses robotik atau RPA adalah respon industri terhadap sejumlah besar pekerjaan manual yang dilakukan individu setiap hari, mingguan, atau bulanan untuk mendukung beragam pemrosesan bisnis volume tinggi. Saya Anam Salatul Safitri NIM 190803 101083 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang tahapan dan teknologi model bisnis digital yang terdapat 5 fase, yaitu realitas digital, ambisi digital, potensi digital, kesesuaian digital, dan implementasi digital. Yang pertama yaitu realitas digital. Dalam fase ini, digital reality model bisnis perusahaan yang sudah ada dibuat sketsa bersama dengan analisis nilai tambah yang terkait dengan pemangku kepentingan dan survei kebutuhan pelanggan. Ini memberikan pemahaman tentang realitas digital untuk perusahaan ini di berbagai bidang. Yang kedua yaitu ambisi digital. Berdasarkan realitas digital, tujuan yang berkaitan dengan transformasi digital ditentukan. Tujuan ini berkaitan dengan waktu, keuangan, ruang, dan kualitas.
Digital ambition mengendalikan tujuan mana yang harus dipertimbangkan untuk model bisnis dan elemennya. Selanjutnya, tujuan dan dimensi model bisnis diprioritaskan. Potensi digital. Dalam fase potensi digital ini, praktik terbaik dan pendukung untuk DT ditetapkan. Ini berfungsi sebagai titik awal dalam hal potensi. Digital dan desain model bisnis digital pada masa depan. Untuk tujuan ini, opsi berbeda diturunkan untuk setiap elemen model bisnis dan digabungkan secara logis. Yang keempat yaitu perlengkapan digital, yaitu fase digital fit melihat opsi desain model bisnis digital yang dievaluasi untuk menentukan digital fit dengan model bisnis yang berbeda. Ini memastikan bahwa seseorang memenuhi persyaratan pelanggan dan tujuan bisnis tercapai. Kombinasi yang dievaluasi kemudian diprioritaskan. Yang terakhir yaitu implementasi digital. Implementasi digital meliputi finalisasi dan implementasi model bisnis digital. Berbagai kombinasi opsi selanjutnya diupayakan dalam kerangka implementasi digital. Implementasi digital juga mencakup desain pengalaman pelanggan digital dan jaringan pencipta nilai digital yang menggambarkan integrasi dengan mitra. Selain itu, sumber daya dan kapabilitas juga didefinifikasi dalam fase ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya, mohon maaf jika ada suara kucing karena kucing saya sangat mengganggu. Saya Intan Putri Atikasari dengan NIM 190803101079 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang triple bottom line. Keberlanjutan bisnis sering diartikan dengan model bisnis yang mengelola triple bottom line, di mana perusahaan digital mengelola keuangan serta dampak sosial dan lingkungan. Berikut ini merupakan penjelasannya. Yang pertama, keuntungan, sama dengan profit atau uang. Setiap bisnis ingin menghasilkan keuntungan, sehingga fokus kegiatan bisnis adalah mengejar keuntungan. Kegiatan yang dilakukan untuk mencari keuntungan adalah meningkatkan produktivitas dan meningkatkan efisiensi dengan mengorbankan biaya. Peningkatan produktivitas juga dapat dicapai dengan perbaikan manajemen kerja, misalnya dengan menyederhanakan proses, mengurangi aktivitas yang tidak efisien, serta menghemat proses dan waktu servis. Efektivitas dapat dicapai dengan menggunakan SDM yang ahli dalam mengoperasikan teknologi digital. 2. Orang-orang dalam lingkup sosial. Orang atau masyarakat adalah pemangku kepentingan yang sangat penting dalam menjalankan bisnis. Dukungan masyarakat sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan bisnis dan perkembangan bisnis. Oleh karena itu, perlu adanya perjanjian untuk saling memberi manfaat kepada masyarakat dan yakin bahwa kegiatan komersial yang dilakukan akan berdampak pada masyarakat. Hal itu juga harus diperhatikan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. 3. Lingkungan. Lingkungan sangat erat kaitannya dengan semua aspek kehidupan SDM. Sayangnya, banyak dari kita yang masih kurang peduli terhadap lingkungan karena belum merasakan manfaatnya secara langsung. Dan yang terakhir, keempat, pemikiran ini harus berubah. Perlindungan dan pemeliharaan lingkungan erat kaitannya dengan keberlangsungan bisnis. Dalam lingkungan yang terpelihara dengan baik, maka terciptalah SDM unggul, sehat, dan cerdas guna keberlangsungan bisnis digital. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulianisa, NIM 1908031010-9. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang karakteristik keberlanjutan bisnis digital. Yaitu yang pertama, produktivitas sumber daya yang radikal. Perusahaan mengurangi atau bahkan meninggalkan penggunaan sumber daya dalam proses produksinya. Perusahaan menghilangkan ketergantungan pada energi atau sumber daya yang tidak efisien. Yang kedua yaitu investasi dalam modal alam. Perusahaan menjalankan dan menggunakan energi atau sumber daya untuk kebutuhan bisnis, namun ikut memulihkan atau menjaga lingkungan dan sosial. Yang ketiga yaitu layanan dan arus ekonomi. Perusahaan tidak lagi menjual produk digital, namun menyewakan juga. Ketika produk sudah usang dan daya gunanya berkurang, maka perusahaan akan
update-nya lagi. Yaitu yang keempat, responsible consumption. Perusahaan mempromosikan produknya dengan mengedukasi konsumen agar lebih bijak dalam membeli produk yang benar-benar mereka butuhkan, sehingga dapat mengurangi terjadinya konsumen asal beli yang membuat produk tersebut sia-sia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu manfaat keberlanjutan bisnis digital. Yang pertama, produktivitas meningkat, biaya berkurang. Dengan mengembangkan bisnis yang berkelanjutan, proses kerja akan lebih sederhana dan mengurangi aktivitas yang tidak efisien, dan pada akhirnya biaya akan berkurang. Yang kedua yaitu membuka peluang investasi. Menurut Goldman Sachs, perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik dan memiliki sumber daya manusia yang berkesinambungan akan mengungguli pasar saham hingga 25% dibanding 72% perusahaan sejenis yang tidak menerapkan manajemen berkelanjutan. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan. Dengan menjaga lingkungan dalam menjalankan bisnis, perusahaan akan mendapatkan keuntungan lebih karena ketersediaan sumber daya yang terus terjaga kelangsungannya. Yang keempat, sumber daya manusia yang berkualitas. Pegawai yang bekerja pada perusahaan yang peduli pada lingkungan dan kesejahteraan karyawan akan tetap setia dan berusaha bekerja sebaik-baiknya demi mencapai keuntungan bersama. Yang terakhir atau yang kelima yaitu energi lebih efisien. Proses efisien energi, terutama energi listrik, adalah cara paling cepat, murah, dan bersih untuk mengurangi konsumen energi dan menghasilkan energi gas rumah kaca. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.